Ini sebelum saya mulai, jadi tadi 2 kali kita mau bawain cerita ini. Ini ada 2 kali bayangan lewat ya. Cuma pas dicek emang nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini suara apa? Hujan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada gerimis juga. Jadi ada plastik berisi beberapa bunga-bunga. Terus di situ ada kayak tulisan-tulisan tangan. Bahasa-bahasanya ini kok bahasa Jawa kuno kayak gini. Dan Yogi ini sangat paham. Dia berdiri sama warung, ini tinggian orangnya. Dari kejauhan awalnya Yogi ini mengira pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo tentunya di channel RAW. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Nah, sebelum saya masuk ke cerita, ini ada informasi penting nih. Nah, jadi selama ini kan ada kiriman cerita ini yang nggak panjang. Dan dimana cerita ini singkat. Akhirnya kita sepakat, ini sama tim berembuk, ini biar enak nontonnya, kita taruh di channel baru gitu. Nah, di sini ada spesialnya apa? Jadi pada saat saya ini mau membawakan, saya mau tag, tiba-tiba ibu saya bilang, "Ibu toh pingin." Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran, ini seperti apa ketika bunda saya, ibu saya, ini yang membawakan cerita tersebut dalam bentuk voice over. Penasaran nggak sih suara dari ibu saya seperti apa? Gitu ketika membawakan cerita-cerita kiriman dari subscriber. Buat teman-teman, ini yang pengen tahu channelnya apa, ini monggo silahkan di subscribe. Nah, ini dia. Monggo silahkan. Nah, pastikan praabsenan ini beres semuanya. Di kiriman cerita kali ini, yaitu Gunung Kemukus. Di kiriman kali ini menceritakan ada seseorang di mana seseorang tersebut mengalami kebangkrutan. Ia terdesak dan terhimpit perekonomian. Sedangkan orang tersebut ini tumpuan keluarga. Hingga pada akhirnya ia nekat mendatangi Gunung Kemukus untuk melakoni ritual pesugihan. Nah, ketika dia ini sudah di sana, dia ini sudah yakin bahwa dengan melakukan pesugihan dia bakalan perekonomiannya pulih, dia bakal jaya lagi. Dia pun akhirnya bertemu dengan dukun. Akan tetapi dukun mengatakan jika persyaratannya ini tidak mudah, bahwa ritualnya ini harus bersetubuh dengan orang yang bukan pasangan sahnya. Akan tetapi ia harus menikmati hubungan tersebut layaknya seperti berhubungan intim dengan pasangan sahnya. Nah, dukun pun menambahkan, jika ini dilakukan tidak cuma sekali. Kamu harus menjalani 7 kali hubungan badan dengan berganti-ganti pasangan. Orang tersebut karena memang udah kalap, ia pun mengiyakan. Iya mbah, nggak apa-apa. Tak jalani mbah, aku siap apapun resikonya. Ritual berjalan dengan mulus. Tidak ada hambatan. Dukun pun mengatakan jika ada tanda-tanda pesugihan akan berhasil. Akan tetapi di ritual yang ke-7 atau ritual yang terakhir, dia hendak memasuki kamar. Dukun pun mengatakan, dan ritual yang ke-7 ini adalah ritual yang paling berat. Silahkan masuk. Ternyata pada saat ia bertemu dengan seseorang yang memang sudah menunggunya di kamar itu, pelaku pesugihan ini justru malah ketakutan. Ketakutannya kenapa? Ternyata pasangan ritual terakhir ini mempunyai kekuatan dan energi yang sangat besar. Yang terlihat dengan jelas, si pasangan yang sudah menunggu tadi, ini terlihat haus, lapar akan kasih sayang. Nah, waktu yang terus berjalan, yang menjadikan dia ini kebingungan. Ia tidak memulai ritual yang ke-7 itu. Takut kenapa-napa, pelaku pesugihan akhirnya berunding dengan pasangan ritualnya untuk membohongi sang dukun atau kuncen. Dengan mengatakan seolah ia sudah melakukan hubungan tersebut. Nah, setelah selesai, pelaku pesugihan pun ngomong sama si dukun bahwa ia sudah selesai. Dan ketika hendak pulang, ini baru berapa langkah, dukun itu memanggil. Si dukun mengatakan, kalau ada apa-apa langsung ke sini ya. Firasatku kok nggak enak. Nah,
Apakah dukun ini mengetahui jika sebenarnya dia ini sedang dibohongi? Dan apa yang akan terjadi ketika ritual ketujuh ini tidak dijalani? Kalian sudah penasaran semuanya? Saksikan selengkapnya di channel Rian Agus Widodo. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Awalnya, ini ketika cerita ini kita pelajarin sama tim, ini nggak disamarkan. Kita tanya lagi aman, akan tetapi ini kayak ada yang kayak nggak enak gitu. Nah, untuk keamanan bersama yang penting cerita ini bisa tersampaikan dan bisa membuat edukasi kita semuanya, akhirnya kita memutuskan untuk disamarkan. Kecuali tempat, memang tempat itu adanya di Gunung Kemukus. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Raka. Raka ini mempunyai sahabat, kita sebut saja namanya Yogi. Nah, mereka berdua ini tinggal di kampung. Dari kecil ini main bareng terus. Akan tetapi, bisa dikatakan ini ada perbedaan. Jika Yogi ini anak orang berada, orang yang berkecukupan, bahkan bisa dikatakan ini orang yang terpandang, beda halnya dengan si Raka. Raka ini dari keluarga yang tidak mampu. Gitu. Oke, kita ke Raka dulu. Raka ini tinggal bersama bapaknya. Ibunya Raka sudah lama tiada. Raka ini anak satu-satunya. Sempat dulu ini mau punya adik. Akan tetapi ibunya ini mengalami keguguran dan pada akhirnya ini gak lama kemudian sering sakit dan meninggal. Nah, bapaknya Raka ini seorang buruh tani. Kita sebut saja bapaknya Raka ini namanya Pak Joko. Nah, kita beralih ke Yogi. Di sini ini ada kebalikannya nih. Nah, Yogi ini tinggal bersama ibu dan kedua adiknya. Jadi saat Yogi ini kelas 6 SD, bapaknya ini meninggal kecelakaan. Ini yang menjadikan tulang punggung di keluarganya Yogi, ini ibunya Yogi. Kita sebut saja namanya Bu Endang. Nah, ini yang membuat sama-sama punya kekurangan. Kalau Raka ini nggak punya ibu, nah si Yogi ini nggak punya bapak. Suaminya Bu Endang ini meninggalkan sebuah usaha, yaitu toko batik yang terkenal. Di mana ini banyak grosir-grosir ini yang bekerja sama dengan toko batiknya Bu Endang. Nah, ibunya yang pulang dari toko, ini kaget, ini sepatu berantakan. Memang ada asisten rumah tangga. Kita sebut saja namanya Mbak Yul. Nah, saat itu ibunya Yogi langsung manggil-manggil Yogi. Yogi, kamu ini gimana sih? Ini yang ngajarin kayak gini siapa? Mbak Yul. Nah, ternyata Mbak Yul ini sedang ada di dapur. Mbak Yul ini sedang menyuapi adik-adiknya Yogi. Mbak Yul, ini Yogi kenapa? Itu sepatu dilempar-lempar, baju dilempar-lempar, tas dilempar-lempar. Itu kenapa dia? Oh, nggak tahu, Bu. Tadi adik rewel, Bu. Makanya belum sempat beresin, Bu. Ini anaknya kemana? Itu, Bu, di kamar. Ditutup pintunya, Bu. Yogi, bukain, Yogi. Yogi pun membukakan pintu. Kamu kenapa? Raka kenapa? Impian Yogi bakal bareng Raka. Terus kita ini terus bareng menggapai cita-cita. Ya sirna, Bu. Kenapa emang? Apa sebenarnya yang terjadi? Kita tarik mundur ceritanya. Nah, pada saat itu Yogi di sekolahan ini kebingungan. Karena dia ini kan duduknya satu bangku dengan Raka. Raka kok belum berangkat yo? Kadang bel udah masuk. Kemana yo? Ini bocah, apa dia ini gak ada yang bangunin? Dah, hari pertama Raka tidak terlihat. Hari kedua Raka juga tidak terlihat. Hingga pada akhirnya ini sampai hari ketiga. Tepat di hari ketiga, Bu Guru pun akhirnya memanggil Yogi. Yogi, iya Bu, sebentar sini nak. Iya Bu, Ibu dari kemarin tidak melihat Raka. Sedangkan dari kemarin tak absen, ini gak ada sama sekali yang tahu. Kamu juga bilang gak tahu juga. Sebenarnya Raka ini sakit atau gimana? Kamu itu kan sering main bareng. Nggak tahu, Bu. Kebetulan kemarin Yogi ini, Bu, yang biasanya keluar-keluar, ini nggak boleh keluar, Bu. Soalnya Yogi disuruh jagain adik, Bu. Dan Ibu Yogi keluar kota, Bu. Makanya Yogi belum ke rumah Raka, Bu. Ya udah gini, Ibu ya nanti kesananya setelah kamu dari sana.
Kamu ke sana dulu, coba pastikan Raka ini sakit atau Raka ini ada apa. Kamu nanti ngomong sama ibu, ya Le. Besok pagi kamu laporan sama ibu. Biar ini ibu tahu. Biar ibu bisa cepet-cepet ngambil tindakan. Ibu takutnya kenapa-napa. Kalau hari ini ibu nggak ada urusan, mungkin hari ini ibu bisa ke tempatnya Raka. Jadi ibu mohon kamu ke sana, Le. Iya, Bu. Nah, akhirnya sepulang sekolah, Yogi pun ini nyari Raka. Nyari Raka, saat itu Raka tidak ada di rumah. Nah, Yogi kaget ketika melihat tumpukan-tumpukan buku, begitu juga dengan seragam sekolah, ini ada di tempat pembuangan sampah samping rumah. Loh, Raka ini gimana? Orang mau ujian kok banyak buku yang dibakar. Terus ada baju-baju sekolah juga yang dibakar. Nah ini, Raka di mana ya? Akhirnya, Yogi ini berusaha untuk mencari Raka. Dan kebetulan ada tetangga yang melihat. Nah, tetangganya ini mengatakan, oh alah, si Raka toh, tadi pagi itu udah sempet ribut sama bapaknya. Karena bapaknya ini nyuruh Raka agar ngikuti bapaknya. Tapi Raka ini udah berapa hari nggak nusul-nusul. Ngikuti kemana toh Mas? Kamu tanya aja sendiri, saya nggak pengen ikut campur urusan keluarganya si Raka. Bapaknya ini kan ngeri, saya nggak mau urusan sama Pak Joko. Jadi kamu mending ketemu Raka sendiri. Aku nggak sengaja tadi lihat. Dia ini ada di pinggiran sungai. Dan ternyata emang bener. Di situ Raka ini sedang merenung. Ini di atas pohon. Dia ini naik pohon. Di atas pohon ini dia ini pandangannya ini kosong. Raka kaget ketika Yogi ini manggil dari bawah. Raka! Yogi, turun Kak, turun. Aku mau ngomong sebentar. Kamu dicari Bu Guru. Raka, turun dulu. Raka, turun. Nah, karena Yogi ini terus-terus memanggil, ini yang menjadikan Raka akhirnya turun. Ada apa Ki? Kak, kamu ini gimana sih? Aku lihat di samping rumahmu buku dibakar, baju-baju dibakar. Kok buku sampai dibakar kayak gitu? Baju sampai dirusak-rusak gitu. Udah Ki, nggak usah ngurusin aku Ki. Aku bingung Ki. Udah, kamu kejar cita-citamu aja. Ih, kamu ini loh, ngomongnya ini kayak orang dewasa loh kamu ini. Ngomongnya kayak bapak-bapak. Loh, emang kok percuma Ki, aku nggak bakal ngelanjutin sekolah. Diceritain lah semua sama Raka. Pada saat menjelang ujian SD, Raka ini sempat putus asa. Dia ini nggak pengen lagi memakai seragam putih merahnya. Dia ini malas berangkat. Karena apa? Bapaknya Raka mengatakan, Le, tuh ya, ini nggak kepikiran kalau kamu nanti sekolah-sekolah. Ini yang mau bayar siapa? Yuk karuan bapak ini dipercaya juragan-juragan. Tapi Le, udah, kita ini hidup di desa. Lanjutkan kerjaan yang seperti bapak ini aja. Udah, tani. Pak, tapi kan Raka pengen sekolah, Pak. Masa iya Raka ini ikut bertani juga kayak Bapak, Pak? Kan dulu Ibu pernah ngomong sama Raka, Pak. Kalau Raka ini harus sekolah tinggi, Pak. Le, zaman sekarang ini sekolah itu sudah mahal. Percuma. Yang ada nanti, kalau kamu mogok di tengah jalan, rugi nggak? Mau masuk kelas 1 SMP, Bapak ngeluarin uang. Nah, nanti ada pembayaran lagi. Kalau nanti di tengah perjalanan Bapak ini nggak kuat bayar. Misalnya kamu di kelas 2, Bapak ini udah nggak ada uang lagi. Terus yang mau bayar siapa? Sama saja kita buang uang kan? Jadi sudah. Mending nggak usah berangkat. Nggak usah berandai-andai. Nggak usah berandai-andai. Ku tak ingin bila harus berandai-andai lagi. Karena ku takut lebih keras bila ku terjatuh nanti. Ku tak mau bila harus berjika-jika lagi. Karena ku takut lebih perih saat ku terluka nanti. Itu yang membuat Raka ini ngerasa percuma kalau aku ini berangkat. Sedangkan ini udah detik-detik mau ujian. Diceritain lah semua sama Raka. Oh, itu ya Kak. Ya udah, kalau gitu kamu yang sabar ya. Yogi hanya bisa mengatakan seperti itu. Nah, pada saat itu Raka justru malah menyuruh Yogi untuk pulang. Udah sana kamu pulang. Nanti kalau ketemu Bu Guru bilang aja, aku udah nggak mau sekolah lagi. Ya udah Kak, nanti aku sini lagi. Aku mau ganti pakaian, terus aku mau makan. Kamu udah makan belum? Udahlah sana. Yogi malah diusir. Saat itu Yogi pun pulang. Pada saat itu mukanya Yogi bener-bener asem. Melepas sepatu sambil dilempar. Dan flashback pun selesai. Anak cuma satu kok yo. Kok bapaknya sampai kayak gitu? Ya udah, nanti kamu bilang sama Raka,
masalah sekolah, pembayaran apapun, ibu yang ngurus. Asalkan Raka sekolah. Kasihan kalau lihat Raka nggak sekolah. Beneran bu, ibu bakal yang bayarin Raka? Iya, kan udah sering seperti itu. Kalau kamu tak kasih uang, bagi sama Raka. Ya toh? Iya bu, tadi Yogi itu mau ngomong tapi bingung bu, nanti dimarahin ibu. Soalnya kan ibu sekarang ini lagi pusing-pusingnya bu. Di toko kan kata ibu penjualan lagi sepi bu. Udah kamu ngomong sama Raka. Akhirnya ya Yogi ini langsung buru-buru mau ke tempat Raka. Akan tetapi ibunya langsung bilang, ini diberesin dulu kamu. Jangan mentang-mentang ada Mbak Yul. Mbak Yul itu udah kerepotan. Iya bu. Nah diberesin sama Yogi. Yogi pun langsung lari menemui Raka. Dia pengen menyampaikan ke Raka bahwa ini ada kabar baik dari ibuku gitu kan. Akan tetapi ini nggak lama kemudian Yogi justru malah balik lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa ngomong-ngomong kayak gitu? Bu, Yogi tadi udah nemuin Raka, Bu. Terus? Tapi malah justru bapaknya yang marah-marah, Bu. Katanya Raka ini nggak bakal dibolehin sekolah. Terus Yogi kan udah ngomong, Bu, masalah sekolah nanti bakal dibayarin sama ibu. Bapaknya nggak mau, Bu. Katanya nggak pengen repotin orang-orang kampung. Nah, Yogi mengabarkan jika bapaknya Raka nggak mau merepotkan tetangganya. Pada malam harinya, ini Bu Endang menemui Pak RT. Berembuk sama Pak RT, dan akhirnya ini menuju ke rumahnya Raka. Nah, inilah yang menjadikan Raka tetap sekolah. Raka seneng mendengar itu. Karena memang, ya Raka ini pengen sekolah. Tiba-tiba bapaknya seperti itu melarang sekolah, ini kan menjadikan Raka, ya percuma juga aku sekolah. Apalagi udah mau ujian. Hingga pada akhirnya, ya kan, Raka ini ikut ujian dan lulus. Mereka pun berpindah ke SMP favorit. Berjalannya waktu, ini akhirnya mereka masuk SMA. Dan Bu Endang ini masih turun tangan untuk membantu biaya sekolahnya Raka. Ini terjadi apa janji dari Bu Endang, yaitu membayar semua keperluan sekolah Raka. Tak hanya itu, Bu Endang ini juga memberikan bantuan sembako untuk Raka. Raka, ini ibu udah belanja, ya, nanti dibawa pulang, Bu. Tapi Bu, ini udah bawa pulang aja. Bu Endang ini tidak membanding-bandingkan antara Yogi, begitu juga dengan Raka. Jadi Raka ini dianggap kayak anak kandungnya sendiri. Nah, Bu Endang pun mengatakan kepada Raka, ini kalau ada apa-apa, jangan sampai kamu pendem sendiri loh. Raka ini sudah dipesenin sama Bu Endang, akan tetapi ini ternyata sampai rumah. Ini Raka sering dimarahi sama bapaknya. Berjalannya waktu ini bapak, ini kan tambah sepi loh kerjaan. Kalau kamu adanya minta-minta kayak gitu terus, bapaknya malu le. Raka nggak berani nolak kok Pak, ini memang dikasih Bu Endang. Lain kali kalau dikasih-kasih kayak gitu, ini jangan mau le, bapak malu. Raka saat itu ngomong sama Bu Endang, Bu, tapi bapak kayak gini, udah bapakmu yang ngurus ibu. Nah, hingga pada akhirnya setelah lulus SMA, barulah di sini mereka akhirnya berpisah. Karena apa? Bu Endang ini usahanya berkembang pesat yang menjadikan Bu Endang ini pindah. Itu pindah kota. Di sini pindahnya ini deket dari tempat Yogi kuliah. Sebelum berpisah, Yogi mengatakan kepada Raka, apapun yang terjadi, pokoknya nanti kalau kamu ke kotaku atau apa kamu main yo, nanti tak kasih alamat aku ini adanya di mana. Apa kamu mau ikut dulu Raka? Nggak usah yuk, suatu saat pasti kita ketemu. Mereka harus berpisah. Lama mereka ini tidak bertemu. Pada saat mereka ini sudah pindah, ini kan punya toko baru gitu kan ya. Toko-toko sebelah-sebelahnya, ini ternyata bisa dikatakan mereka ini tidak sehat. Karena apa? Warga sekitar mengatakan. Ini sampai telinga Yogi, begitu juga dengan ibunya. Jika toko-toko tersebut ini tidak murni, mereka menggunakan ini ilmu-ilmu kayak penglaris atau apa. Ini kalau tiap malam apa,
Kalau toko sudah tutup semua, ini rata-rata orang baru, misalnya mereka ini duduk di depan ruko-ruko itu, walaupun hujan lebat, mereka ini mendengar di deretan ruko-ruko itu, ini banyak orang sedang belanja. Orang-orang pada aktivitas, terjadinya ini seringnya kalau itu malam-malam tertentu. Yogi sendiri ini pernah mendengar. Jadi pada saat itu, ini Yogi diminta sama ibunya. Yogi, ibu sama teman ibu, ini mau belanja batik. Kebetulan banyak pesanan ini. Dan ibu harus ngambil barang yang memang jauh. Barang itu hanya ada di satu grosir itu. Gimana caranya? Ibu harus lebih modern dari mereka. Nah, ibu pengen kamu jaga toko. Ini ibunya pergi, udah dari sore. Yogi ini di toko, ditemani 2 karyawan. Tak lama setelah udah tutup, Yogi pun juga pulang. Nah, pada saat jam 10 malam, handphone Yogi ini lowbat. Ya, lowbat. Charger di mana ya? Ternyata charger Yogi ini ketinggalan di toko ibunya. Ya ampun, ke ruko lagi. Ya memang nggak begitu jauh. Akan tetapi ini kan udah malam. Ibunya Yogi ini kalau pas belanja ke grosir-grosir mana, ini pulangnya ini sampai paginya, besok paginya. Itu nanti ada mobil box nganterin atau apa. Itu seperti itu. Aduh, gimana ya? Aku ada tugas penting kok ya kuliah dan itu catatan di handphone semua. Nanti gimana ya? Saat itu Yogi kembali mengeluarkan motor. Ia menuju ruko ibunya. Saat itu Yogi pun membuka ruko. Cekrek. Yogi masuk. Baru 1 langkah, Yogi merasakan hawa yang tidak seperti biasa. Yogi ini ngecek, ya iya emang sepi. Bulu kudung merinding terus. Udahlah, aku yang penting mau ngambil charger. Saat itu, Yogi pun masuk ke ruko. Mencari saklar lampu, bukannya saklar yang ditemukan, melainkan sebuah bulu. Ini karena memang gelap, bulu tersebut ini menghilang. Aku tadi megang apa ya? Apa kemoceng? Aku megang apa tadi? Karena memang di situ banyak kain-kain batik kan. Setelah diraba ia dapat saklar pun dinyalakan, barulah lampu nyala. Lihat di situ, ini nggak ada sama sekali kain apa-apa di sampingnya saklar ini nggak ada. Malah justru jaraknya ini sampai 2 meter. Baru ada etalase, kain-kain segala macam. Tadi aku megang apa ya? Tapi kok bener-bener kayak berminyak. Jadi ada bulunya akan tetapi berminyak gitu. Nah, pada saat itu Yogi ini langsung menuju ke meja. Meja di mana ia ngecharger handphonenya ini siang tadi. Setelah sudah melihat chargernya, Yogi ini langsung mengambil charger itu. Saat Yogi ini mau mematikan lampu lagi, ini yang ada tiba-tiba Yogi dikagetkan. Rolling door ini menutup dengan sendirinya. Buah. Saat itu Yogi benar-benar ketakutan. Aku lagi nggak mimpi kan? Itu tadi siapa? Pintu ruko itu kembali membuka. Zrak! Nah, pada saat itu Yogi pun langsung buru-buru keluar. Ia kembali lagi mengunci pintu rolling door. Ia kan mau membalikan badan, mau ke arah motor terus pulang gitu kan. Saat ia membalikan badan, dan jaraknya ini hanya berapa jengkal dari tubuhnya Yogi. Akan tetapi tidak ada bagian mulut atau apa enggak. Jadi hanya bayangan hitam, tangan menyatu, ya, tangan menyatu. Ia tingginya juga sama se-Yogi itu. Matanya merah menyala. Saat Yogi ketakutan, ini makhluk tersebut tiba-tiba menghilang. Nah, hingga pada akhirnya, ya, ini Yogi yang awalnya nggak pengen cerita sama ibunya, akhirnya ia memberanikan diri untuk menceritakan apa yang dialami Yogi. Bu, Yogi itu mau cerita tapi gimana ya, nanti malah
membuat ibu pikiran. Ibu udah tahu kok kalau kamu ini pengen cerita tapi kayak ada yang disembunyikan. Adik-adikmu loh yang malah ngomong sama ibu. Loh, emang adik-adik merhatiin Yogi tuh, Bu? Iya iyalah, mereka ini sayang sama kamu. Jadi gini Bu, tapi jangan ngomong sama adik-adik ya Bu. Ibu itu kalau pas di ruko, malam-malam misal ini Bu ya, pas Yogi belum jemput atau apa, terus pas ibu ini pulang sendiri, bawa mobil, ibu pernah ngalamin hal kejanggalan atau apa gitu nggak Bu? Hal janggal apa yang ibu lihat di ruko, yang menurut ibu itu nggak wajar itu, pernah nggak Bu? Emang kenapa? Jadi Yogi Bu pernah ada pengalaman Bu. Yogi charger itu ketinggalan di ruko. Pas Yogi kesana lagi, Yogi ini malah melihat makhluk yang bentukannya Bu ini kayak bayangan, ya. Ini sekujur tubuhnya ini membentuk tubuh manusia, kan tetapi tangannya ini menyatu dengan tubuh. Matanya ini merah menyala, tapi nggak ada mulut, nggak ada apa Bu. Kalau di tempat ruko yang dulu, ya, ini kendalanya di kurangnya pembeli. Ketika ada yang mahal sedikit, mereka ini nawarnya ini sampai bener-bener, ya, kita ini dapatnya sedikit. Cuma untungnya kan barang keluar banyak gitu kan, yang kecil-kecil jadi nutup gitu. Nah, kalau di sini, ya laku. Banyak klien-klien ibu yang suka dengan kualitas batiknya tempat kita. Tapi di sini persaingannya nggak sehat. Apa kamu nggak pengen pakai penglaris? Ibu nggak mau. Sesat. Iya sih Bu, bener Bu. Dari dulu Raka juga sering ngomongin Yogi Bu. Kan Yogi ini memang penakut sih ya Bu. Dari dulu kalau pas kemah di sekolah atau apa, ketika Yogi ini melihat apa-apa, Raka selalu ngomong, itu cuma halusinasimu. Itu mau bayanganmu. Jangan takut. Makanya berdoa, sholat. Raka selalu ngomong seperti itu Bu. Oh iya ya, Raka gimana kabarnya? Iya Bu, lama Yogi gak ketemu. Bentar Bu. Tapi memang benar Bu, ruko tetangga-tetangga kita itu udah gak usah dibahas. Yang jelas, kita gimana caranya jualan jujur. Sebenarnya Yogi ini berniat tidak menceritakan. Takutnya nanti adik-adiknya Yogi jadi takut ke ruko. Begitu juga dengan ibunya. Ketika memang ibunya ini ngurus bisnis di toko ini sampai larut malam, nanti jadi kepikiran, ini Yogi nggak mau. Sudah bisa dipastikan ketika ibunya keluar kota, nanti pas pulang kadang-kadang demam, iya radang, batuk hingga 2 minggu baru sembuh. Yogi nganter ke dokter gitu kan ya, udah beli obat segala macam, tapi bisa dipastikan ini sampai 2 minggu. Memang ini orang-orang udah pada tahu, entah ini tukang parkir lah, apalah, penjual apalah, udah pada tahu kalau ruko-ruko di samping-sampingnya rukonya ibunya Yogi, rukonya Bu Endang, ini banyak yang menggunakan penglaris. Dengan adanya ibunya ini menyebut nama Raka, ini membuat Yogi kepikiran Raka. Raka, gimana kabarnya? Nanti kalau aku pas pulang kuliah, kalau aku nggak sibuk, aku bakalan ke sana. Akhirnya ngomong sama Bu Endang, ngomong sama ibunya. Ibunya pun memperbolehkan dan menitipkan sesuatu agar diberikan kepada Raka. Tibalah waktunya, di mana Yogi ini memang free, Yogi langsung meluncur ke tempatnya Raka. Sore-sore sampai sana, ketemunya sama bapaknya Raka, sama Pak Joko. Assalamualaikum, Pak De. Ya ampun, Yogi. Gimana kabar kamu? Dipeluklah sama Pak Joko, gitu kan. Duduk bareng di situ, di depan rumahnya Raka. Terlihat rumah yang masih utuh, tanpa perubahan bangunan sedikit pun. Saat itu Yogi pun menanyakan, Pak De, Rakanya di mana Pak De? Sebentar lagi pulang. Nah, dia sibuk apa sekarang Pak De? Ya, dia bantu kerja di ladang. Ya punya orang sih, diurus Raka. Nggak bareng bapak. Ya ginilah, bener omongan Pak D kan. Ujung-ujungnya yang ngurus ladang, sawah, terus buat apa sekolah? Loh nggak gitu toh Pak D. Dengan adanya kita sekolah, kita akan jadi tahu dalam berbisnis. Ya toh, siapa tahu nanti akhirnya Raka ini bisa nabung, Raka ini bisa buka usaha sendiri, punya ladang sendiri. Ya toh Pak D, siapa tahu Pak D. Kamu itu
Justru malah Pak Denny nggak enak sama ibumu loh. Kalau tahu Raka ini ya masih gini-gini aja. Lah kamu sekarang gimana? Saya kuliah Pak Denny, ngobrol-ngobrol nih. Ya kan? Tak lama kemudian Raka pun pulang. Pada saat Raka pulang, ya, ini menggunakan motor bututnya. Di kiri kanannya ini ada karung. Raka ini turun. Assalamualaikum, Yogi, Raka. Nah, lama ini mereka nggak ketemu. Karena memang agak lama perjalanan antara dari kota Yogi ini ke kotanya Raka ini agak lama. Kurang lebih ini 2,5 jam sampai 3 jam gitu. Saat itu mereka melepas rindu. Mereka jalan-jalan di sekeliling kampung itu. Rumahnya Yogi yang dulu juga sudah ditempati oleh orang lain. Yogi ini merasakan nostalgia. Mereka ini menghabiskan waktu karena pada saat itu Yogi ini bakalan nginep di tempatnya Raka. Gitu, aku bakalan tidur di sini. Jadi malam ini kita jalan-jalan. Kita puaskan kerinduan ini, kita tumpahkan gitu kan. Jalan-jalan nih. Mereka ini jalannya arahnya ini ke lereng gunung ya kan. Jalan-jalan yang dimana kiri kanan ini pepohonan rindang malam-malam ya kan. Ada beberapa warung-warung kecil di situ. Yogi dan Raka dengan berboncengan motor mereka melewati. Akan tetapi tepat di situ ada satu warung. Warung ini tutup. Yogi ini yang di depan ini. Yogi melihat ke arah kiri. Ada yang nggak beres. Ada yang nggak beres gimana? Yogi melihat seumur-umur baru lihat ada orang yang tingginya ini sampai 3 meter lebih. Dia berdiri sama warung, ini tinggian orangnya. Dari kejauhan awalnya Yogi ini mengira pohon. Dan kondisinya ini malam, akan tetapi ada cahaya lampu-lampu dari kiri kanannya warung, ya, lampu-lampu jalan, akan tetapi ini tidak begitu terang. Nah, Yogi melihat, Kak, itu apa Kak? Kayak orang sedang mencari mangsa. Kak, itu apa Kak? Mana? Ngaco kamu, gak ada apa-apa kok. Anehnya, Raka ini gak melihat. Orang gak ada apa-apa, Gi. Buruan, jalan. Cari tempat nongkrong yang enak. Nah, sesampainya di sebuah tempat, di mana itu tempat udah rame, sembari menikmati kopi, saat itu Yogi kembali cerita. Kak, emang kamu gak lihat Kak? Tadi makhluk itu Kak, bener-bener kayak mau nerekam loh Kak. Kamu itu loh, udah dari dulu zaman sekolah, penakut, ya, suka menghayal. Ini yang ibumu gak suka. Aku, Bu Guru, bener-bener aku lihat kamu ini kacau, ternyata ke bawah sampai kamu gede. Loh, iya nggak gitu Kak. Cuma yang aku lihat itu, dan di ruko ibuku itu ada seperti itu juga. Makhluknya, ini dia serem, ganggu aku. Hayal. Itu cuma hayal. Hayalan kamu dibikin sendiri. Pantulan sinar apa, terus kamu ini berimajinasi sendiri. Hanya itu. Aku yakin hanya itu. Nah, memang di sini ya, ini Raka ibadahnya lebih kencang dari Yogi. Bisa dikatakan ini rajin Raka ketimbang Yogi. Nah, makanya sholat. Biar apa? Biar Tuhan melindungi. Melindungi kamu, keluargamu, ibumu. Yang sering keluar kota. Ya perempuan loh. Ibumu ini perempuan. Ini ngerangkap jadi seorang bapak loh. Jangan percaya dengan hal seperti itu. Kak, sebentar Kak. Kamu bilang jangan percaya. Ibuku bilang, ya, ini ruko-ruko di sampingku, ini semua menggunakan penglaris. Lah, mosok sih? Penglaris? Penglaris gimana? Iya, ya biar laku aja. Orang memang saingannya ini ketat kok. Di kota ini ketat. Dan warga sekitar mengatakan kalau mereka ini menggunakan seperti itu, ya, ini memang sudah dari dulu. Dan ditandai dengan ada aktivitas malam-malam ketika sepilah apalah segala macam. Seperti itu. Ya udah, berarti ya kamu sering nih datang ke situ sholat di rukomu, itu sholat, berdoalah di situ. Biar hilang aja udah. Kalau ada orang yang mau ganggu atau apa, biar mental. Ya. Nah, singkat cerita keesokan harinya gitu. Di situ sarapan bareng dengan bapaknya. Nah, Raka mengatakan, Ki, kamu mau tetap di sini apa gimana? Aku soalnya berangkat kerja. Dah, gini aja Kak, aku pulang. Nanti kalau ada waktu aku pasti kesini lagi.
Setelah pamitan, Yuki pun pulang. Karena memang ini Raka juga ada aktivitas, bapaknya ada aktivitas. Kurang lebih baru 1 jam dari rumah Raka. Di tengah perjalanan, ia melewati jalanan yang benar-benar sepi, kiri kanan ini hanya pohon-pohon saja nih. Yogi ini baru sadar, ternyata ya, ini sudah berapa kilo Yogi berjalan, ini kiri kanan gak ada kendaraan. Ini kok aneh sih? Dari tadi aku jalan, aku gak berpapasan sama motor atau apa, gak ada. Sedangkan jalanan itu ya jalanan biasa dilewati warga sekitar, lalu lalang, angkot, apa segala macam. Nah, mau melintasi jembatan, ini siang-siang. Yogi dikagetkan, makhluk yang semalam Yogi ini lihat bersama Raka, dan Raka ini gak percaya. Jadi kayak ada, apa sih Mas Lutfi namanya, tempat duduk kayak buk gitu Mas Lutfi ya. Yang terbuat dari semen, ini biasanya adanya ini di ujung-ujung jembatan. Ini sudah ke arah jalanan. Terlihat di situ, makhluk yang semalam Yogi lihat ini ada di situ. Dan dia menunduk. Dia duduk di situ. Kakinya ini panjang. Siang-siang. Dan Yogi ini melewatinya. Makhluk itu, ya, ini tiba-tiba melihat ke arah Yogi. Dan di situ Yogi melihat bahwa ini manusia tapi nggak wajar. Setelah melewati jembatan gitu kan ya, udah nyebrang jembatan, Yogi pun menghentikan motornya. Setelah Yogi ini melihat ada orang bawa keranjang, dia naik sepeda kakek-kakek. Yogi pun memberhentikan, Pak. Ya dek, Pak, saya mau tanya, itu yang ada di belakang saya itu, Bapak lihat nggak? Itu, duduk di ujung jembatan. Mana tuh dek? Nggak ada kok. Pak, masa iya Pak? Saya tadi ngecek di spion ada Pak. Lah itu coba lihat. Lah iya. Perginya kemana? Nggak tahu dek. Mbok jangan percaya-percaya kayak gitu. Udah. Adek ini mau kemana? Saya mau pulang Pak. Saya tinggal di kota ini. Wah masih jauh. Udah hati-hati. Udah. Siang-siang kok. Masa iya ada hantu? Saya jalan dulu ya. Iya Pak. Makasih Pak. Ini diperlihatkan lagi, akan tetapi ketika melihat ke arah belakang, ini makhluk tersebut gak ada. Pada malam hari, ya ini sedang makan malam, Bu Endang, Yogi, dan adik-adiknya. Ini mereka lagi makan di ruang makan, tiba-tiba ada suara bel berbunyi. Ting dong. Akhirnya, Bu Endang sendiri yang belanja. Dia membukakan pintu. Pada saat itu, ya, ini tiba-tiba Bu Endang balik lagi. Ada cewek cantik, pacarmu kali. Enggak kok Bu, orang Yogi nggak pacaran. Ibu itu tahu kalau kamu telepon-teleponan. Dia datang ke sini. Nggak mungkin Bu, dia nggak berani ke sini Bu. Dia nggak mungkin berani ke sini Bu. Orang juga masih temenan kok. Beneran. Yogi akhirnya ke depan. Pada saat ke depan Yogi kaget. Ternyata ini yang datang Raka. Dan dengarlah oh bunga hati. Berpelukan mereka ini kayak Teletubbies ya Mas Lutfi ya. Yogi ini kaget melihat kedatangannya Raka. Akhirnya kamu datang juga. Kok nggak siang sih Raka? Ya takutnya kalau siang sibuk semua malah aku bingung. Aku sendiri kan belum tahu rukonya di mana. Kamu cuma ngasih alamat ini aja. Aku inget-inget, aku tulis, aku tanya-tanya sama orang, untung ketemu. Nah, Raka pun akhirnya dipersilakan masuk, diajak makan, ngobrol. Raka pun menceritakan alhamdulillah gitu. Juragannya yang sekarang berkat keuletan Raka ini bisa membeli sepeda motor. Disitulah gantian. Raka yang diajak jalan-jalan sama Yogi menikmati keindahan kotanya Yogi. Tiga hari Raka berada di kotanya Yogi. Bahkan ini pas Yogi kuliah, Raka ini diajak. Biar kamu tahu kampus. Yo minimal lihat kondisinya seperti ini. Aku kalau pulang dari kampus langsung ke ruko. Ya bantuin ibu. Adik-adik kan masih sekolah. Ibu ngajarin aku bisnis, ya aku praktekkan kayak gini. Setelah pulang kuliah, Raka pun akhirnya diajak ke ruko. Yogi pun menunjukkan, Raka,
Ini ada 3 ruko deretan yang sebelah sini. Nah, yang sebelah sini ada 4. Rukonya ibuku ini, ya, diapit ruko-ruko yang memang gak jelas. Udahlah, gak usah bahas kayak gitu. Masuklah ke ruko itu kan, ya kan? Dikasih tahu ini sekarang seperti ini, proyeknya seperti ini. Nah, Bu Endang juga sudah ada di situ. Gi, dipesenin makan apa, Raka? Udah kok, Bu. Kalau mau nonton TV atau apa, istirahat di atas. Tempatnya luas loh atas. Saat itu mereka pun ke atas. Nonton TV, ya kan, nyalain AC. Yogi bilang, kamu tunggu sini ya. Yogi pun turun. Pas naik ke atas, ini Yogi mengajak tukang parkir. Sebut aja namanya Mas Wawan. Mas Wawan, cerita Mas. Cerita kondisi di sini gimana? Kondisi gimana, Mas? Loh, yang sampean cerita ke saya. Menurut penuturan warga sini percaya gimana? Oh itu, Mas. Saya kok kalau disuruh cerita kayak gitu kok, ya sebenarnya takut sih, Mas, yo. Ini teman saya Raka nggak percaya, Mas, kalau di sini ada kayak gini. Ya gini sih, Mas Raka. Nama saya Wawan. Saya ini aneh ya. Orang-orang pada ketakutan diliatin apa-apa. Saya sama sekali belum pernah melihat. Cuma orang percaya kalau kiri kanan rukonya Bu Endang ya semua memakai penglaris. Belum pernah saya lihat apa-apa, belum pernah. Tapi kalau saya tidur dipindah, udah pernah, Mas. Nah, deretan ruko yang paling belakang itu kan ada toilet. Saya ketiduran ini di atas motor. Lawang saya ini parkir kok. Masa iya? Saya kebangun subuh-subuh justru malah di sumur belakang. Saya mau kerja dulu, Mas lah. Nanti kalau ada orang parkir atau iya Mas, thank you Mas, makasih. Tak lama Bu Endang naik ke atas. Ini loh ada cemilan. Raka, apa kamu nggak pengen hidup di kota? Kalau kamu memang menginginkan hidup di kota, ngomong sama bapakmu, biar nanti Yogi sama kamu yang ngurus ini. Kalau saya sendiri, Bu, saya ini bingung. Saya punya keluarga, ya tinggal satu-satunya ya bapak. Kalau saya ini mau apa, nurut sama bapak, Bu. Gak bisa saya ini melawan bapak, saya gak bisa, Bu. Yang ada nanti ribut, bertengkar, malu, Bu, sama tetangga. Jadi, ya memang harus pamit bapak apa-apa. Dan gak mungkin juga, toh, Bu. Saya ninggal bapak, nanti kalau ada apa-apa gimana? Orang udah sepuh, Bu. Iya sih ya, bapakmu juga udah tua. Lah emang kalau di sana gimana? Nyukup emang kebutuhan? Alhamdulillah, Bu. Ya, cukuplah, Bu. Untuk kebutuhan sehari-hari, nabung, ya secukupnya lah, Bu. Ya syukurlah kalau kayak gitu. Tapi pintu ibu terbuka lebar untuk kamu, Raka. Nah, singkat cerita, Raka pun pamit gitu kan. Raka pun sudah pulang. Berjalannya waktu, lama Raka dan Yogi terpisah lagi. Kan beberapa barang sudah mulai menipis, stok gitu, dan ibunya pun ngomong sama Yogi. Ibu kayaknya 2 hari seperti biasa, ngambil barang lagi. Yogi ini disuruh jaga ruko seperti biasa. Tibalah hari itu, ibunya pun berangkat untuk ngambil barang. Berapa hari kemudian, hingga pada akhirnya ibunya pun pulang. Saat itu mobil terlihat kotor. Yogi langsung membawa mobil itu ke tempat cucian mobil. Di tempat cucian mobil ini ada tempat ngopinya. Yogi duduk di situ. Yogi melihat ada 2 bocah dari kejauhan sedang bercanda. Yogi mengingat, ternyata ada aku dan Raka. Tak lama kemudian ini ada karyawan yang nyuci mobil manggil Yogi. Mas, maaf Mas, itu ada barang mau disingkirin dulu apa gimana ya, Mas? Soalnya ini kan nanti dibersihin semua, Mas, di bagian belakang, Mas. Emang ada barang apa, Mas? Batik atau apa? Masnya lihat aja sendiri. Emang apa, Mas? Ya udah ambil aja, dikeluarin. Wah, nggak berani, Mas. Masnya aja. Saya nggak berani, teman saya aja nggak berani, Mas. Emang apa sih? Nah, Yogi pun penasaran dengan apa yang dikatakan oleh karyawan pencuci mobil tadi. Nah, akhirnya Yogi pun melihat dengan kedua matanya sendiri. Yogi kaget. Ternyata apa yang dikatakan oleh karyawan pencuci mobil tadi, ini benar. Bisa dikatakan hal yang tidak wajar. Dan Yogi ini sampai nggak habis pikir, lah kok ada kayak gini di mobilku? Jadi ada plastik berisi. Apa itu? Jadi ada plastik berisi beberapa bunga-bunga. Terus di situ ada kayak tulisan-tulisan tangan. Bahasa-bahasanya ini kok bahasa Jawa kuno kayak gini.
Dan Yogi ini sangat paham betul jika tulisan tersebut ini tulisan dari ibunya Yogi. Dimana ini bisa dikatakan kayak semacam mantra. Di situ ada telur, telurnya ini putih, telur ayam. Dan ada beberapa bunga yang memang ini beragam bunganya. Namun ini nggak banyak. Itu mas, saya nggak berani mas. Tadi saya mau ngomong kan nggak enak mas. Sampingnya sampean ini ada beberapa orang mas, nanti dikira piye-piye. Iya mas, makasih mas, makasih mas. Ya udah, ini biarin di sini aja, ya. Ini samping-sampingnya dibersihkan. Iya mas. Nah, tak lama kemudian, ini setelah selesai, Yogi ini pun buru-buru pulang, pengen ketemu sama ibunya, pengen tanya, ini ada apa kok di mobil ada seperti ini? Pada saat itu badan ibunya Yogi ini panas. Bu, ibu sakit? Nggak tahu ibu kok. Nah, Yogi pun langsung membawa ibunya ke rumah sakit. Yang awalnya Yogi mau mempertanyakan apa yang ia lihat, ini akhirnya jadi menunda. Setelah sesampainya di rumah sakit, justru malah pingsan. Langsung ditangani dokter. Benar-benar letih. Pucat kebiru-biruan. Ini sama sekali nggak ada tenaga. Kayak badan ini nggak ada tulang. Pada saat itu, Yogi masih kepikiran dengan bungkusan itu. Gimana ya? Itu sebenarnya apa? Aku mau tanya ibu, tapi tanyain sama siapa coba? Ini teman-teman ibu, aku juga nggak tahu rumahnya di mana. Karyawan ibunya ini ditanyain, nggak ada yang tahu. Nah, saat itu Yogi pun akhirnya menanyakan kepada teman-temannya. Kalian tahu nggak? Kalau kayak gini ini buat apa ya sebenarnya? Dia ini bertujuan untuk apa ya? Alah, kamu ini loh, malah percaya hal-hal kayak gitu. Udah buang aja itu. Itu kamu namanya ya nggak percaya sama Tuhan. Udah buang aja, buang kayak gitu-gitu tuh. Buang aja di sungai kayak di mana kayak. Iya, tapi ini apa ya? Masa iya ibu ini sekarang percaya dengan hal-hal seperti ini? Dan sakitnya ibu, sebenarnya aku ngerasa kayak nggak wajar. Aku ngerasa aneh. Ini ibu yang paling parah. Dan setiap ibu pulang ini dalam kondisi sakit. Pada akhirnya, ini Yogi nekat keluar dari rumah sakit, membuang itu semua yang ia temukan pada saat ia mencuci mobil. Telur, bunga, apa segala macam yang ada di situ dibuang di sungai. Setelah membuang itu semua, Yogi kembali lagi ke rumah sakit. Akan tetapi, ya, ibunya justru mengalami kejang-kejang. Ibunya mengalami kejang-kejang. Nah, saat itu sedang ditangani dokter. Berapa hari kemudian, ya, ini ibu udah sadar, akan tetapi ditanya, ini bener-bener masih lemas, masih letih. Ya, ibu lemas, ibu letih banget. Yogi, ibu letih. Nah, dipeluk semua anak-anaknya nih. Yogi ini pengen tanya, tapi gimana ya nanyanya? Ibu lagi kayak gini lagi. Dan tak lama kemudian, ya, ini Yogi dipanggil oleh perawat. Disitulah Yogi konsultasi. Yogi kaget ketika dokter mengatakan jika ibunya Yogi ini mengalami sakit pada kelaminnya. Hasil pemeriksaan mengatakan bahwa kondisi Bu Endang baik-baik saja. Dari mulai hasil tes inilah, semua aman. Akan tetapi pada kenyataannya benar-benar tidak sesuai. Ini di bagian kelamin, ini kayak busuk. Dan penyebabnya ini nggak terdeteksi. Yogi pun memohon kepada dokter, gimana caranya dok? Ini kan rumah sakit bagus. Gimana caranya ibu saya bisa disembuhkan? Nah, setelah ditangani dokter, ini ada tanda-tanda membaik. Saat itu, walaupun ini masih terbata-bata, sudah bisa diajak ngomong. Anehnya ketika Bu Endang sudah sadar, justru malah yang ditanyain terus-menerus adalah handphone. Nah, handphone ibu mana nak? Handphone ibu. Oh, mati bu, kami lupa ngecas. Nah, adik-adiknya Yogi ini mengatakan seperti itu. Apa-apa, dicas, taruh di sampingnya ibu aja sini. Jadi kayak ada sesuatu yang disembunyikan. Entah itu apa. Pada saat itu, karena memang nggak ada pilihan lain, Yogi juga harus tahu. Ya. Yogi sendiri yang udah kerasa ngebuang, Yogi pun pelan-pelan. Bu, maafin Yogi ya bu, kalau ada salah. Yogi ini pengen tanya sama ibu, cuma takutnya nanti malah ibu ini tambah kepikiran. Ada apa nak? Mumpung nggak ada adik-adik bu, dia lagi keluar. Yogi ini nggak sengaja bu. Kemarin itu kan Yogi disuruh ibu nyuci mobil. Nah, Yogi ini melihat ada keanehan
di bagasi belakang, Bu. Ini ada plastik, terus ini berisi bunga dan ada di... Sebenarnya apa, Bu? Sebenarnya apa, Bu? Gini, Nak. Kamu tahu kan, di kiri kanan kita ini banyak pesaing yang nggak sehat. Ibu sebenarnya nggak percaya seperti itu. Akan tetapi ya ini untuk jaga-jaga. Oh, tapi udah Yogi buang, Bu. Udah Yogi buang ke sungai, Bu. Apa, Nak? Udah kamu buang? Soalnya Yogi bingung mau tanya ke siapa. Terus Yogi ini tanya teman-teman, Bu. Dan teman-teman mengatakan ya kamu nggak usah percaya hal-hal seperti itu. Makanya Yogi buang, Bu. Pikir Yogi, ya udahlah, percaya sama Tuhan aja, Bu. Oh, kamu berarti membuangnya, Nak? Emang kenapa, Bu? Atau nanti bakal terjadi gimana-gimana sama ruko kita, Bu? Nah, sebentar, Nak, ya. Sebentar. Nah, ibunya Yogi ini kayak menghubungi seseorang. Akan tetapi ini kayak nggak berhasil. Entah itu nggak aktif atau apa. Bu, ibu nelpon siapa? Nggak apa-apa. Ibu cuma ngecek. Katanya ada teman-teman yang mau jenguk ke sini. Nah, penasaran kan seperti apa keselanjutan dari cerita di episode kali ini, ya kan? Saksikan di part 2-nya. Yuk, gas! Boom! Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman misteri, ya, monggo silakan kalian bisa kirim seperti ini. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336 4 kali. Saya ulang 085870433336 4 kali. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp lain. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo banyak rezeki melimpah, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, panjang umur sehat selalu. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri.